Sobat Renungan Malam Shalom, terimalah salam hangat dari kami AKBP Kernolong, AKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau memelihara kami sejak kami bangun tadi pagi, bekerja, dan saat ini kami mau beristirahat malam. Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, biarlah Engkau Tuhan mengurapi kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kuduskan kami ya Bapa, dari segala kelemahan kekurangan kami sepanjang hari ini. Tuhan, isilah hidup kami dan roh kami dengan firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Injil Yohanes pasal 11 di ayat 33 sampai 44. Dan yang menjadi pembimbing renungan kita dari ayat 35 sampai 37. Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus menangis. Seringkali kita berkata dan mengaminkan Bapak Ibu Saudara bahwa menangis itu adalah manusiawi. Namun juga sering kita berkata, kalau ada orang menangis, apalagi sampai merengek, lalu kita berkata cengeng. Dan secara umum manusia tentu tidak mengendaki tangisan dan barangkali berusaha untuk tidak menangis. Benarkah saudaraku? Tetapi malam ini kita mau bilang apa ya? Jika Tuhan Yesus juga diberitakan demikian, maka menangislah Yesus. Selain itu Lukas juga mencatatkan bahwa Yesus pernah menangis, bahkan seperti meratap atas kota Yerusalem yang kelak akan hancur. Sementara penduduknya tidak mengenal Dia yang bisa menyelamatkan. Demikian dituliskan Lukas. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Dalam Lukas 19 ayat 41 sampai 4. Sekarang pertanyaannya, apakah menangis itu jadi rohania atau ilahiyah? Atau Yesus yang menangis itu adalah manusiawi juga? Pelik ya menjawabnya. Mungkin saja keduanya sekaligus manusiawi dan ilahi. Tetapi itulah faktanya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pernah menangis, saudara-saudara. Sobat Renungan Malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menarik konteksnya.
bahwa Yesus menangis justru berkaitan dengan kematian seseorang, dan sudah beberapa hari stop nafas, sudah dikuburkan sesuai adat budaya Yahudi yang tidak diformalin seperti kebiasaan sekarang, atau dimumi seperti di zaman Firaun Mesir, atau diawetkan secara alamiah seperti suku Trunyan di Bali atau suku Toraja di Sulawesi Selatan. Juga tidak dimasukkan ke dalam tanah, dikuburkan seperti yang biasa kita lihat. Kebiasaan penguburan dewasa di Yahudi tentu kita sudah pernah dengar. Jenazah dimasukkan dan dibaringkan ke liang atau gua batu tanpa peti jenazah lagi, tapi ada kain kafan, dan mungkin saja bisa beberapa jenazah di satu liang, lalu ditutup dengan pintu batu juga, bukan pintu dari kayu atau yang lain. Artinya jenazah bisa langsung terlihat apabila pintu batu itu dibukakan. Ketika Tuhan Yesus menyuruh agar ditunjukkan di mana makam itu dan menyuruh untuk membuka pintunya, lalu Marta, saudari Lazarus, berkata bahwa jenazah itu sudah beraroma lain sebab sudah 4 hari dikuburkan. Kembali, saudaraku, kenapa Yesus menangis? Perlu sedikit rekonstruksi konteks peristiwa ini. Keluarga yang terdiri dari 3 orang bersaudara, yaitu Lazarus dengan 2 orang saudarinya, yaitu Maria dan Marta, tanpa orang tua lagi. Mereka sangat akrab dengan Tuhan Yesus, dan persahabatan itu sangat dekat sekali. Buktinya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ketika Lazarus sakit dan diberitahu oleh saudarinya Maria kepada Yesus, saat itu Yesus mengatakan tentang Lazarus yang sakit keras bahwa yang saudara kita, sahabat kita sakit keras. Dan saat itu Yesus tidak langsung memang mengikuti apa yang dimintakan oleh saudari Lazarus, tapi masih menunggu beberapa lama. Dan kemudian setelah beberapa hari, Yesus mengatakan kepada muridnya, Lazarus, saudara kita, sudah tertidur. Dan kata tertidur itu hampir salah dipahami oleh murid-muridnya. Mereka berpikir bahwa tidur itu adalah tidur biasa, seperti kita mau tidur sebentar lagi untuk beristirahat. Tetapi ternyata yang dimaksudkan oleh Yesus adalah bahwa Lazarus, sahabat mereka, telah meninggal dunia. Dan ketika mereka sudah tiba ke kampung di mana Maria dan Marta tinggal, dan setelah sampai di rumah, mereka mendatangi Yesus. Secara khusus Maria tersungkur sujud
dan sepertinya sedih sekali dan menangis serta berandai setengah menyesali keterlambatan Yesus datang. Dia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dan di saat kesedihan seperti itu, di saat saudara-saudara yang lain juga sedih, disitulah Yesus juga menangis. Sobat renungan malam Shalom, kata menangis yang dipakai di sini adalah kata dakruo, terseduh-seduh. Tangisan yang lembut memang, tapi tangisan ini pertanda ada simpati, ada rasa belas kasihan. Jadi tangisnya bukan tangis meratap seperti menangisi Yerusalem, tapi perasaan sepertinya ikut dia merasakan yang dirasakan oleh orang-orang yang bersedih pada saat itu. Dan ini menegaskan sesungguhnya bahwa kesedihan atau tangisan Yesus bukanlah atas Lazarus yang sudah mati. Sebab Yesus juga sudah memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa apa yang terjadi kepada Lazarus itu, melaluinya nama Tuhan akan dimuliakan. Itu bisa kita baca dalam ayat 4-nya. Ketika Lazarus sakit, diberitahukan kepada Yesus. Yesus sudah berkata bahwa melalui itu nama Tuhan dimuliakan. Dan ketika mau berangkat menemui ke kampung Maria dan Marta, Yesus juga sudah mengatakan bahwa Lazarus sudah tertidur. Artinya tangisan Yesus bukan soal Lazarus yang mati, tetapi atas kesedihan, atas simpatinya kepada saudara-saudara dekat Lazarus dan juga sahabat-sahabat Lazarus yang bersedih atas kematian orang yang dikasihinya. Saudaraku, ini berarti bahwa Yesus itu bersimpati, berbelas kasihan kepada orang yang berduka, atau ia turut serta berduka dengan orang-orang yang ditinggalkan oleh sang kekasih mereka. Lebih jauh, Yesus ikut berbela duka dan bela sungkawa yang bukan hanya melalui papan bunga seperti yang biasa sekarang ini, papan bunga yang bersedih, atau lukisan serta ungkapan virtual di WA. Saudara-saudara, ada banyak sekarang ungkapan-ungkapan, entah sampai kepada orang yang berduka atau tidak. Ya, tapi di WA grup sedemikian rupa terpapar, atau di Instagram, ataupun Facebook, atau media-media virtual yang lain. Kesedihan tidak dinyatakan seperti itu oleh Tuhan Yesus, tetapi dia benar-benar datang merasakan kesedihan dan ikut juga dia menangis. Memang Bapak Ibu Saudara, mereka yang tidak paham akan hati Yesus akan salah ucap dan kata, seperti sebagian dari orang Yahudi yang pada saat itu ada dekat dengan Yesus. Pertama-tama mereka melihat bahwa tangisan Yesus itu adalah
karena kasih yang mendalam kepada Lazarus. Padahal bukan itu tadi dasarnya Tuhan Yesus menangis, sebab sebelumnya juga Tuhan Yesus tahu bahwa Lazarus mati, tapi untuk kemuliaan. Dan yang kedua, mereka menganggap Yesus tidak mampu atau punya keterbatasan untuk melawan kematian. Perhatikanlah ungkapannya. Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Tetapi ini pun salah, bahwa mereka gagal paham. Yesus membiarkan Lazarus sampai mati dan dibiarkan dikubur, dan sudah mulai berubah zat, bukan karena Yesus tidak punya kuasa, tapi karena sudah tahu melalui itu nama Tuhan akan dimuliakan. Sobat renungan malam Shalom, belajar dari peristiwa ini, hati-hatilah untuk mengambil kesimpulan dan mengatakan sesuatu tentang sikap dan tindakan Tuhan di tengah kehidupan. Yang pasti, Yesus bersimpati, turut menderita, turut sedih dan berduka ketika kita yang dikasihinya berduka atas derita yang berat yang kita alami. Percayalah saudara-saudara, Tuhan ikut bersamamu di tengah kesedihan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh indah firman-Mu malam ini, mengingatkan kami menyadari betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami, di mana Engkau turut serta bersedih, berduka dikala kami ditinggalkan orang-orang yang mengasihi dan yang kami kasihi. Ingatkan hati kami senantiasa bersama dengan kasih-Mu yang agung itu. Tuhan, malam ini kami teringat dengan saudara-saudara kami yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, atau mungkin juga di tempat yang lain. Tuhan, lawatlah mereka. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati, menjamah, sehingga melaluinya Tuhan, tubuh mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Tuhan, atas pekerjaan kami sepanjang hari ini, kecil besar, Tuhan berkatilah itu menjadi sukacita bagi kami. Capaian itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami dalam segala kelemahan kekurangan kami dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam istirahat malam kami pun, Tuhan berilah kami kekuatan yang baru, supaya kami segar menata karya di esok hari lagi. Terima kasih. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.